Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kali ini. Kita akan membahas tentang ANOVA satu arah, sebuah teknik analisis statistik untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Mari kita bahas secara detail dengan contoh soal nyata. ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok data. Misalnya, kita ingin tahu apakah jenis pupuk A, B, dan C memberikan hasil panen padi yang berbeda secara signifikan. Berikut adalah contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk terhadap hasil panen padi. Data hasil panennya adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan yang signifikan pada hasil panen antara 3 jenis pupuk tersebut? Dengan taraf nyata 5%, mari kita selesaikan. Langkah pertama, tentukan hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil panen dari ketiga kelompok pupuk. Hipotesis alternatif, ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil panen. Langkah kedua, tentukan taraf nyata. Seperti yang sudah kita ketahui pada soal, maka gunakan taraf nyata 5%. Alfa sama dengan 0,05 sebagai batas untuk menentukan apakah hasil perhitungan signifikan. Langkah berikutnya, hitung total data, rata-rata, dan jumlah kuadrat untuk masing-masing kelompok. Jadi jumlah total atau sigma X dan kuadrat total atau sigma X kuadrat dari data untuk kelompok A1, sigma X diperoleh 85 dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk sigma X kuadratnya adalah 1227. Untuk kelompok A2, sigma X diperoleh 85 dengan rumus sebagai berikut. Dan untuk sigma X kuadratnya adalah 1225. Dan yang terakhir untuk kelompok A3, sigma X diperoleh 81. Dan untuk sigma X kuadratnya adalah 1127. Dari semua jumlah perhitungan di atas, kita bisa menghitung total keseluruhan sigma X. Jadi untuk hasil dari sigma X total sama dengan 251. Dan hasil dari sigma X kuadrat total sama dengan 3579. Setelah itu kita hitung jumlah kuadrat total CKT, jumlah kuadrat antar kelompok CKK, dan jumlah kuadrat galat CKG. Untuk jumlah kuadrat total CKT dengan rumus CKT sama dengan sigma X kuadrat min sigma X total kuadrat per N diperoleh hasil 24,944. Untuk CKK-nya dengan rumus jumlah seluruh total sigma X kuadrat dibagi N dan dikurangi sigma X total kuadrat dibagi N diperoleh hasil 1,778. Untuk CKG adalah hasil pengurangan dari CKT dan CKK diperoleh hasil 23,166. Dengan hasil ini kita lanjutkan menghitung kuadrat tengah dan nilai F hitung. Sebelum itu kita tentukan derajat bebasnya terlebih dahulu. Derajat bebas antar kelompok dengan rumus V1 sama dengan K-1 adalah 2, dan derajat bebas galat dengan rumus V2 sama dengan N-K adalah 15. Selanjutnya kita hitung kuadrat tengah antar kelompok KTK. Rumus KTK sama dengan CKK per V1, jadi 1,788 per 2 adalah 0,889. Untuk kuadrat tengah galat KTG, rumusnya adalah CKG per V2, jadi 23,166 per 15 adalah 1,544. Setelah semua perhitungan selesai, sekarang kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Dari tabel distribusi F dengan derajat bebas, V1 sama dengan 2 dan V2 sama dengan 15, serta taraf nyata 5%. Diperoleh F tabel sama dengan 3,68. Karena F hitung sama dengan 0,576 lebih kecil dari F tabel 3,68, maka kita menerima hipotesis 0. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil panen dari ketiga jenis pupuk. Artinya, ketiga pupuk memiliki efektivitas yang serupa. Setelah kita mempelajari contoh soal ANOVA satu arah,
Sekarang kita akan mempelajari tentang ANOVA dua arah. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok berdasarkan dua faktor. Dalam kasus ini, kita akan menganalisis pengaruh varietas tanaman dan jenis pupuk terhadap hasil panen. Baik, mari kita mulai dengan contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk dan varietas tanaman terhadap hasil panen dari 3 varietas A, B, dan C dengan menggunakan 2 jenis pupuk P1 dan P2. Data hasil panennya sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan. Langkah pertama dalam ANOVA adalah merumuskan hipotesis. Untuk varietas tanaman H0, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil panen dari varietas tanaman. Satunya, ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil panen dari varietas tanaman. Untuk jenis pupuk H0, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil panen dari jenis pupuk. H1-nya, ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil panen dari jenis pupuk. Langkah kedua adalah menghitung derajat bebas. Setelah mengetahui rumusnya dan memasukkan angka-angkanya, hasilnya sebagai berikut. Untuk baris sama dengan 2. Untuk kolom hasilnya 1, untuk kalat hasilnya 2, dan untuk total hasilnya 5. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total CKT dengan rumus CKT sigma X kuadrat min T kuadrat per N. Setelah memasukkan data memperoleh hasil 24,33. Jumlah kuadrat baris CKP dengan rumus CKP sigma R kuadrat per K min T kuadrat per N memperoleh hasil 12,33. Jumlah kuadrat kolom CKK dengan rumus CKK sigma C kuadrat per P min T kuadrat per N memperoleh hasil 0,67. Jumlah kuadrat kalat CKG adalah hasil pengurangan dari CKT kurang CKP kurang CKK, hasilnya 21,33. Setelah jumlah kuadrat, selanjutnya kita hitung kuadrat tengah. Rumus dari kuadrat tengah baris KTP adalah CKP per derajat baris berarti 12,33 per 2 hasilnya 6,165. Rumus dari kuadrat tengah kolom KTK adalah CKK per derajat bebas kolom sama dengan 0,67 per 1 hasilnya 0,67. Rumus dari kuadrat tengah kalat KTG adalah CKG per derajat bebas kalat sama dengan 21,33 per 2 hasilnya 10,665. Selanjutnya kita hitung nilai F hitung. F hitung untuk baris dengan rumus KTP per KTG sama dengan 6,165 per 10,665, hasilnya adalah 0,578. F hitung untuk kolom dengan rumus KTK per KTG sama dengan 0,67 per 10,665, hasilnya adalah 0,063. Langkah terakhir adalah menentukan daerah kritis dan keputusan. Setelah kita mencari pada tabel F0,05, nilai F hitungnya adalah untuk baris 19,00 dan untuk kolom 18,51, dan keputusannya adalah untuk baris karena 0,578 kurang dari 19,00 maka H0 diterima, dan untuk kolom karena 0,063 kurang dari 18,51 maka H0 diterima. Dari analisis ini kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata panen berdasarkan varietas tanaman, dan tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata hasil panen berdasarkan jenis pupuk. Artinya, baik varietas maupun jenis pupuk tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil panen. Itulah langkah-langkah lengkap ANOVA satu arah dan dua arah. Semoga video ini membantu Anda memahami konsep ini lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Terima kasih.